Salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti di yaumil akhir diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Acara selanjutnya yaitu langsung materi yang akan disampaikan, pembukaan dulu yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Puskesmas Sumberbening, sekaligus dilanjutkan oleh materi. Sebelum saya menyampaikan materi ya, saya hanya ingin menekankan ya bahwa karena kita ini sebenarnya tidak masuk komunitas stunting ya, ini tidak masuk komunitas stunting, tetapi dari 38 kabupaten, salah satunya Kabupaten Bondowoso itu ada beberapa kecamatan yang menjadi fokus, sehingga akhirnya diberi bantuan ya, bantuannya berupa pemberian makanan tambahan dengan bahan lokal ya. Jadi apa namanya, mau tidak mau ya harus kita kerjakan ya. Yang kedua, saya ingin berterima kasih juga kepada ibu kader ya, karena di sini nanti yang berperan cara seni ya, itu kader ya, karena ini sifatnya memberikan makanan otomatis kan masak ya, nggak mungkin ya kita nih yang masak ya, yang masak nanti kadernya ya. Jadi kita tolong program ini diikuti sampai selesai. Secara umum itu kita ada dua waktu pemberian, namanya pemberian makanan ya. Yang pertama itu hanya 2 minggu, yang kedua itu 90 hari ya. Nanti mungkin lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bu Ella, saya hanya memberikan garis besarnya saja. Jadi saya juga terima kasih lagi karena di sini kalau kita lihat itu angka stuntingnya sudah sampai 10% ya. Betul, saya juga ya, mudah-mudahan betul ya. Artinya walaupun kita ini di daerah perkebunan di bawah sampel sedikit ya, ya alhamdulillah jumlah stunting kita ini sedikit ya. Karena dulu waktu saya di Puncak itu kalau saya bandingkan dulu itu 54%, di sini nggak sampai 10, 8,3 kita kecukupan ya. Ini karena kabupaten kita ini dijadikan apa, pilot project ya, mau tidak mau ya berbandingin ya. Jadi nanti ada 2 tim ya, jadi nanti tugasnya dengan adalah memasak makanan. Nanti ada menunya sudah dibuatkan menu ya. Nanti untuk pembelanjaannya dari Puskesmas. Puskesmas dari mana? Langsung dari Dinas Kesehatan ya. Sementara ini saya nggak bisa jelaskan untuk karena belum ada ya. Nah nanti sebelum rencana kita start nanti tanggal 1 Oktober itu sudah mulai jalan ya, karena nanti kan pemberian
Desember 31 Desember kegiatannya baru selesai ya. Nanti yang dikasih makanan mana saja, tapi kan sudah dikelompokkan berdasarkan masa pemberiannya. Nanti yang dikek sama bayi gizi kurang, balita gizi kurang itu waktunya 90 hari ya, tidak terlalu banyak. Yang banyak itu adalah balita yang berat badannya kurang sama yang tidak naik waktu bertimbang ya. Harapan saya nanti setelah dikasih KMT ini bisa naik ya, walaupun naiknya karena waktunya mepet ya 2 minggu 50 gram aja nggak apa-apa ya, syukur-syukur bisa naik 100 gram. Nah mungkin kalau misalnya dalam waktu 2 minggu itu kita menaikkan sampai 1-2 kilo itu rasanya agak sulit ya. Jadi habis acara ini ada ya. Jadi itu sekilas pembukaan dari saya. Jadi lagi saya mohon komitmen dari para ibu kader, nanti bidangnya mendampingi ya. Nanti sebelum tanggal 1 Oktober itu nanti dokternya akan turun ke desa ya. Dokternya akan melakukan screening ya. Jadi balita-balita yang sudah terdaftar di dalam program untuk PRT makanan lokal itu akan kita lakukan mereka ya. Nanti kalau lebih detailnya bagaimana caranya ya nanti kita mungkin agak penjelasan ya. Mungkin ini dulu ya. Saya akan berikan materi yang masalah apa? Kantor ya, bantuan pemerintah dalam rangka pemberian makanan tambahan. Saya di sini ada ya. Tujuannya jadi sekarang ini ya bukan sekarang ya, jadi pemerintah itu sudah dari dulu per Juli ya, Juli dengan masyarakat kita balita yang kurang gizi ya. Makanya ada program yang sekarang ini mungkin tidak tahu ya kenapa kok bumil diikutkan ya. Kalau bumilnya itu gak sehat, otomatis anaknya gimana? Sehat apa tidak? Artinya gak sehat juga ya. Ya. Ini cuma berandai-andai saya. Kalau negara kita kan kenapa kita nggak buat apa? Kalau di tengah yang tahu, kalau bapak-bapak ini biasanya cuma bisa ya pak makan, ya. Kalau suruh masak ya. Sama nanti ada pemeriksaan yang setiap 1 minggu. Nanti dibantu bidangnya ngukur kan tinggi badan dan berat badannya lagi naik apa tidak ya. Next. Nah ini masalahnya tadi sudah saya beritahu kan, ini karena tidak semuanya balita yang ada di mana kecamatan Sumberberingin diikutkan semua ya, soalnya badannya nggak cukup ya. Jadi ini diambil data Agustus ya, Agustus yang nggak naik timbangannya dimasukkan program ini ya. Kalau bagi saya sendiri program ini sebenarnya waktu saya di Pujet itu sudah pernah ada, cuma sekarang ini kan berbasis masyarakat. Ini kan lokasi pelaksanaan pemberian PMT, CFC, posyandu, klasik bumil dan balita atau yang disepakati bersama ya. Nanti bagiannya kali isinya yang jadi ada 4 sasaran ya. Ibu hamil yang cek yang nilainya kurang dari berapa? 23,5 ya. Terus apa namanya? Balita yang gizinya kurang ya. Itu yang dapat 90 hari makan. Yang balita dengan berat badan kurang dan
ya nanti mudah-mudahan pada waktu pelaksanaan sudah ada ya. Lanjut. Ini kegiatannya sangat tadi. Sekarang memang sebelum dilakukan programnya untuk programnya dengan singkat nanti dengan lamanya di makanan itu lama ya, bisa di sana ya. Nah, ini sekali lagi saya tegaskan ya, saya minta tolong kita harus kerjasama. Kalau puskesmas sendiri yang mengerjakan ya tapi nggak bisa ya. Nanti ini baru pertolongan dulu buat nanti diusahakan ya yang menarik tapi sudah disiapkan ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nanti sesi berikutnya masih ada pengukuran, masih ada PNBA ya. Terima kasih kepada Dr. Agus. Untuk materi yang kedua yaitu penilaian status gizi antropometri oleh Ibu Sakia. Kepada Mbak Sakia kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu-ibu sudah siap semua untuk bekerja? Siap ya. 3 bulan ya ibu-ibu ya. Nggak boleh berhenti ya, nggak boleh putus ya. Ada pemantauannya ibu-ibu. Untuk antropometri itu dipantau 1 minggu sekali. Jadi besok tanggal 29 sampai 30 ada screening dari tim puskesmas. Nanti dilihat balita yang punya penyakit menyerta, kemudian diukur badan-badan, tinggi badannya, kemudian lila. Nah, tugasnya ibu-ibu nanti memantau antropometrinya, tinggi badan, berat badan, lilanya 1 minggu sekali. Yang pertama penimbangan berat badan. Kita langsung praktek aja ya. Jangan injak digital. Dari lanjut ke bagian lagi. Kenapa tidak boleh yang tugas? Tidak akurat. Ya, itu penelitiannya setengah kilo ya. Misalnya penelitian itu misalkan angka 30, di tengahnya itu ada garis lagi. Setelah garis yang di tengah-tengah itu ada 31. Jadi tidak bisa dipakai untuk balita. Kalau balita kan penelitiannya harus 100 gram ya. Jadi harus pakai digital. Kalau digital penelitiannya 100 gram. Ibu ya. Ya. Sudah. Kalau sudah bunyi turun. Nah, biar tahu timbangannya akurat atau tidak dilakukan lagi. Timbang lagi sih. Timbang lagi. Iya, ini hasilnya kan 59,4 ya. Nah, untuk hasil keduanya berapa? 59,4. Jadi hasil yang pertama sama yang kedua itu harus sama. Kalau misalkan nggak sama, digimanakan? 3 kali timbang. Baby scale. Baby scale timbangan bayi kayak gitu. Sama ya Bu, pesertanya yang ditimbang, jadi perlu ditimbang 2 kali. Takutnya tidak akurat. Karena ini sudah 0, kita timbang lagi bayinya. Ternyata tepat akurat. Terima kasih. Pengukuran nila. Nila itu juga dilakukan pada balita. Di posyandu juga ya ibu-ibu ya. Jadi setiap bulan harus diukur nilainya. Yang diukur nilainya umur 6 sampai 59 bulan. Ibu hamil ada ibu ya. Kalau balita yang ini yang ada tulisannya balita 6 sampai 59 bulan. Panjang baru ke siku jadi diambil tengahnya. Oh 24 berarti 12. Lihat tengahnya 12.
kuadrat di sini, ya ini, putar. 26, 13. Dua. Angka 0 ini itu harus di bahu yang ada sentinya tangannya ditekuk. Lalu dimasukkan titik tengahnya. Soalnya kalau mikropea ini memang masangnya lumayan rumit. Jadi dimasukkan semua. Tadi kan ditarik dulu. Nah di bawah, kita taruh di bawah dan pastikan antara tembok sama lantai itu lurus. Jadi datar. Ya. Nah di bawah, ada yang pegang di bawah, kemudian ada yang narik ke atas. Ya, ditarik aja sampai di bawah itu 0. Kemudian setelah di bawah 0 atau ada lagi caranya. Misalkan kalau cara kayak gitu kesulitan ya. Jadi ditarik dulu sampai angka 0, kemudian dikasih lambat di atasnya ditempelkan. Kami dari kader seluruh ini ingin menjelaskan bagaimana caranya mengukur panjang bayi. Yang pertama, pastikan alat ukur ini di tempat yang datar. Yang kedua, pastikan dulu sepatu bayi dibuka, topi juga dibuka. Pastikan kepala menempel di alat ukur, kaki jangan sampai menekuk. Pastikan keluarga, tangan bayi dipegang, bisa meminta bantuan dari ibu balita. Setelah itu baru kita ukur panjang bayinya. Pastikan alat ukurnya menempel di kaki bayi. Setelah ketemu berapa panjangnya, pengukuran selesai. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal yang akan disampaikan oleh Bu Elna Dijanati. Kepada Bu Elna kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutkan ya dengan pemberian PMT makanan lokal yang nanti akan dilaksanakan di masing-masing desa oleh ibu-ibu kader ya. Ya, sebelumnya perlu diketahui bahwa PMT ini diberikan 1 kali, sehari cuma 1 kali, bukan 3 kali ya. Jadi yang 2 kali di rumah ibu-ibu ya. Bukan seharian dikasih PMT 3 kali ya. Nah, jadi PMT ini hanya untuk tambahan saja. Contoh makanan yang baik dan benar, memenuhi syarat gizi seimbang, seperti PMT yang nanti akan dicontohkan. Nah, untuk di rumah mencontoh paling tidak mirip dengan yang PMT lokal yang diberikan ya. Jadi makanan yang di rumah itu sangat menentukan sekali. Misalnya tiap hari selama 90 hari makan itu dikasih PMT, sudah benar ya. Tapi kalau di rumah juga tidak memenuhi gizi seimbang, jadi percuma ya. Jadi harapannya yang diberikan PMT itu akan dicontoh untuk makanan sehari-hari di rumah. Nah, ini yang prinsipnya gizi seimbang tuh. Ya, pada dasarnya itu makanan itu mengandung 3 ya, sebagai zat energi ya, zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur. Zat tenaganya itu sudah tahu
ya dari karbohidrat. Karbohidrat itu apa saja Ibu? Nasi, ya, dan lain-lain ya. Dan yang sudah terbiasa sehari-hari kita adalah nasi. Kemudian zat pembangun itu adalah yang mengandung protein. Protein itu dari apa? Nah, tahu ya, telur, ikan, yang dari nabati, tahu, tempe. Kemudian sebagai zat pengatur adalah vitamin, mineral, dan serat. Dari apa itu Bu? Buah-buahan. Ya, buah-buahan, sayur. Nah, prinsipnya itu, jadi nanti PMT yang akan diberikan memiliki 3 prinsip tadi ya. Baik, lanjut. Nah, ini untuk ibu hamil ya. Untuk ibu hamil itu dari untuk minumnya ditambah 2 gelas lagi. Dari kebiasaan sehari-hari misalnya 8 gelas, untuk normalnya ya kita ditambah 2 lagi. Kemudian ada makanan pokok dan makanan kudapan. Nah, ini yang akan kita praktekkan nanti. Di sini ada balita dan ibu hamil. Yang untuk balita sasarannya itu, sasaran yang diberi PMT tahu Ibu, untuk balita umur berapa? 6. Sebelum 6 bulan boleh enggak? Jadi di sini ada menu yang untuk 6 sampai 8 bulan, ada yang 9 sampai 11 dan 12 sampai 5 tahun nanti ya. Itu nanti dipisah-pisah. Jadi menunya nanti berbeda karena nilai gizinya itu sudah dihitung di masing-masing, sehingga nanti menunya nanti nilai gizi diaplikasikan ke menu yang masing-masing usia tadi ya. Nanti itu tantangan bagi ibu kader ya untuk membagi-bagi sesuai usia. Nah, ini mekanismenya ya. Tentunya sebelum memasak, jadi harus pemilihan bahan pangannya seperti apa, penyimpanannya bagaimana, kebersihan peralatan dan sanitasi lingkungan, kemudian persiapannya seperti apa, terus pengolahan bahan makanannya seperti apa, kemudian yang terakhir penyajiannya bagaimana. Itu sangat menentukan ya dalam memberikan PMT pada balita maupun ibu hamil. Ini untuk pemilihan bahan ibu ya yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu tidak berubah warna ya bahannya, kemudian tidak berubah rasa, aromanya juga tidak berubah, bentuknya tidak berubah, tidak tercemar. Saya kira ibu-ibu yang sudah biasa belanja sehari-hari ya sudah tahu yang mencari memilih bahan-bahan yang baik dan bagus ya. Tentunya yang aman bagi kesehatan. Karena apa? Ini inginkan memberikan makanan kepada balita dan ibu hamil yang sangat rentan sekali ya. Misalnya kalau cara masaknya kurang bersih ya, terus nantinya bisa diare ya, bisa keracunan makanan, dan itu yang harus dihindari karena tidak ingin terjadi seperti itu ya. Jadi hal-hal persiapan seperti ini memang perlu diperhatikan. Kemudian bahan tambahan makanan juga harus dihindari ya. Nah, pemilihan bahan makanan yang segar, gunakan bahan makanan lokal yang ada. Jadi jangan mencari yang sulit ya. Misalnya kayak daging impor misalnya nggak perlu ya. Iya. Jadi ambil yang ada saja ya. Tidak ada sendiri ya. Nah, ini bisa dilihat ya secara pemilihan bahan makanan ya, tentunya warnanya yang cerah dan tidak layu ya, tidak terlalu matang. Misalnya untuk buah-buahan tidak ada tanda kerusakan, misalnya banyak dimakan ulat apa gitu ya, jadi bisa memilih ya. Saya kira sudah tahu ya Ibu untuk memilih singkong. Mungkin nanti ada menu
yang berbahan dasar singkong. Ya, ibu-ibu pernah tahu ya singkong yang sudah dikupas lama terus ada warna? Ya. Itu beracun ya, jangan dipakai jika ada seperti itu. Jadi kita jangan memilih karena harganya murah, walaupun tidak bagus kita ambil ya. Mohon untuk dihindari hal seperti itu ya, supaya tidak berbahaya nanti setelah dimakan, terutama bagi anak-anak dan ibu-ibu. Ini untuk yang sebelum ya, bisa dilihat ya ibu-ibunya, tentunya yang kering dan tidak lembab ya. Kemudian bisa yang mencari ya ibu-ibu ya, memilih ya, yang baik ya. Bisa. Nah, untuk ikan juga seperti itu ya, warnanya yang terang. Jadi misalnya jenis ikan yang segar, jangan ya. Kadang ada ikan yang kemarin dijual lagi, kelihatan ya. Kelihatan ya. Lalu kelihatan. Nah, kemudian telur ibu sudah bisa memilih yang bagaimana ibu kalau telur? Warnanya bagus ya, terus apa lagi? Ya, jadi kalau dimasukkan tenggelam ya dalam air. Tarik yang bersih ya. Kemudian untuk daging di sini ada daging ayam dan daging sapi. Pemilihannya juga harus benar-benar teliti ya ibu ya, harus yang masih segar, yang masih baru. Usahakan tidak membeli daging ayam yang sudah kemarin, misalnya di freezer lagi kan kelihatannya. Bisa dipilih ya, bisa dilihat ya ibu ya. Itu materinya sudah ada, jadi nanti bisa sambil dilihat ya, dibaca ya. Untuk kacang-kacangan juga ada itu. Kemudian tahu. Nah, untuk tahu ini ibu-ibu pernah tahu nggak ada tahu yang keras sekali? Ya. Ada yang jual seperti itu masih ya? Ada ya. Kalau dulu itu banyak, biasanya kalau yang keras itu ada tambahan formalin biasanya ya. Jadi tolong dilihat juga pengguna tahu yang baik. Nah, untuk sayur-sayuran juga bisa ya dipilih ya, yang mana segar dan sudah layu juga kelihatan ya ibu. Jadi intinya itu dipilih bahan makanan yang masih segar ya. Kalau misalnya ya Bu, di tahu 10.000 seperti harga ya tidak apa-apa, tapi jangan terlalu lama juga, paling enggak 1 hari ya, 1 atau 2 hari ya. Kemudian yang penting lagi kalau beli makanan kemasan selalu baca tanggal kadaluarsa. Ya. Betul ya. Nah, penyimpanannya juga pastikan tangan bersih. Ya. Saat menangani bahan makanan segar, pisahkan bahan makanan pada wadah yang berbeda ya. Misalkan ada misalnya makanan yang gampang basah dan sering jadi harus disendirikan ya. Nah, kemudian yang penting lagi adalah perawatan ya, perawatan masak. Jadi jangan misal ada perawatan kita langsung pakai. Jadi pastikan dulu peralatan tersebut benar-benar bersih, harus cuci dulu. Kemudian untuk sanitasi ruang dan lingkungan ya, diusahakan ada tempat sampah ya di dapur ya. Prinsip persiapan bahan makanan, ini bahan makanan sebelum dimasak. Ya, cara mengolah sayuran untuk ibu hamil, jangan merendam sayuran terlalu lama ya, agar zat besinya terutama vitamin B dan C tidak larut ya.
Jadi biasanya ada yang merendam malam ini direndam, jadi besoknya biar langsung masak gitu ya. Boleh juga terlalu lama. Kemudian masak sayuran dalam panci tertutup dan dalam waktu yang singkat. Ya. Cara mengolah daging atau ikan, simpan daging dalam wadah tertutup, kemudian dinginkan dalam lemari pendinginnya. Bila daging tidak akan diolah lebih dari 4 hari ke depan, dinginkan daging pada suhu 18 derajat Celcius atau simpan di freezer ya. Jadi misalnya dipakainya masih sekitar 3 atau 4 hari, taruh di freezer ya, biar lebih tahan lama. Kemudian mengolah daging atau ikan dengan cara direbus, dikukus, digoreng lebih baik daripada dibakar. Pastikan daging matang ya secara menyeluruh ketika dimasak. Ini ya ibu-ibu ya, nanti beberapa contoh menu ya, contoh menu yang akan kita pakai. Jadi nanti akan dipilih halo ibu. Baik ya. Ini yang akan menunjukkan ibu nanti bagaimana memasak olahan ya, baik itu makanan lengkap maupun kudapan. Ibu-ibu di sini yang akan dipraktekkan adalah menu utama. Menu utama itu apa? Menu utama atau pokok? Ya, di sini yang akan dipraktekkan ya ada menu utama. Menu utama itu menu lengkap. Ada nasi ya, ada lauk-lauk, ada sayur, ada gulai. Itu rencananya menu lengkap akan dipraktekkan, akan diberikan 1 kali dalam seminggu. Sedangkan sisanya adalah menu kudapan. Tahu kudapan? Tahu kudapan? Apa kudapan? Kenapa? Kue, kue senang-senang itu adalah kudapan ya. Nanti yang 6 hari itu ada kudapan. Ada lagi menu itu bukan menu utama, juga bukan kudapan. Apa kira-kira? Bukan menu utama atau menu lengkap, juga bukan kudapan, tapi tengah-tengah. Apa? Ada yang pernah dengar menu sepinggan. Jadi tengah-tengah itu bukan menu utama, juga bukan kudapan, jadi tengah-tengah. Tapi menunya bisa juga lengkap. Contohnya itu gado-gado. Nah di situ ada karbohidratnya juga. Ada apa di situ karbohidratnya? Proteinnya juga ada. Iya, proteinnya ya termasuk sayur. Vitamin mineralnya juga ada. Jadi di sana lengkap. Itu bukan makanan pokok, bukan ulas kudapan, tapi sepinggan namanya. Nanti juga akan masuk dalam menu PMK ini. Ibu bisa dilanjut ya? Setelah ini kita akan praktek ya. Di sini ada beberapa menu, ada 22 menu ya. Untuk sementara ini 22 menu ya. Nanti akan diambil 10. Jadi selama 10 hari akan bertambah lagi ya. Untuk menu pertama lagi ya. Ibu sebentar lagi akan praktek ya. Baik, mungkin itu ya untuk materi. Ada yang ditanyakan Ibu? Sebelum praktek mungkin ada yang dari ini. Gado-gado ini mengandung kalori, protein, karbohidrat, mineral ya, sudah lengkap. Dan nilai gizinya sudah dihitung sekitar 500 sampai 700 kalori ya. Jadi ini untuk menu ibu hamil. Nah di sini ada lontongnya sekitar 100 sama ya. Yang jelas untuk lauk hewaninya harus 2 ya, jangan 1. Itu
sudah ketentuan ya. Ketentuannya seperti itu. Untuk lauk nabatinya bisa satu saja. Di sini yang lauk nabati ada tempe. Ya, ada tempe ya. Tempenya dipotong-potong kecil. Ya. Ini baru satu menu ya. Satu menu seperti ini. Ya. Kemudian untuk balita, jadi masaknya biasa satu kali sama. Balita seperti ini juga. Cuma porsinya dikurangi separuhnya. Nanti ada di bahan-bahannya apa saja, kemudian berapa gram itu sudah ada porsinya ya. Ini untuk buahnya ya, bisa melon atau mangga ya, Atau pisang. nah, bisa apa saja ya yang ada ya. Atau alpukat nggak apa-apa juga. Buah naga juga bagus ya. Pepaya Kalau misalnya ya minta anu tempat ke orangnya tempat kita ini nggak apa-apa. boleh bawa sendiri ya orangnya ya. Boleh. Beratnya 100 gram. Jadi 100 gram seperti ini ya. Kemudian telurnya 1. Ini telurnya separuhnya yang 30 gram. Kemudian di sini kentang 50 gram. Kemudian sayuran 25 gram ya masing-masing. Kemudian ada tempe juga warnanya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Terus ini karena ada sausnya, kalau untuk bisa buat saus sendiri bisa Bu ya? Bisa. Jadi lebih bagus. Jadi tanpa bahan pengawet. Jadi langsung dipakai ya. Jadi seperti ini. Jadi untuk balita separuhnya ya. Kalau beratnya 100 gram berarti 50 gram. Separuhnya seperti itu. Bisa dipahami ya Ibu ya.